Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan bagi kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, apapun itu, kewajiban kita adalah mengimani, menjalankan, dan bila itu sebuah larangan adalah meninggalkan. Karena inilah hakikat dari konsekuensi dari kalimat syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara. Kewajiban kita mentaati apa yang diperintahkan, membenarkan apa yang disampaikan, sekalipun akal dan logika kita kalau dihitung apa ya mungkin. Tapi bila itu yang menyampaikan adalah Rasulullah, kewajiban kita membenarkan. Kenapa demikian? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Termasuk adalah beribadah wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Apa yang dilarang, tugas kita adalah meninggalkan. Ini adalah konsekuensi dari kalimat apa? Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Setidaknya 4 ini. Meskipun nanti para ulama juga menyebutkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di bulan apa ini? Bulan apa? Dzulqa'dah atau bulan Mei atau bulan Selo. Kalau kata orang Jawa, seseli barang olo gitu. Kata orang-orang dulu. Artinya secara tidak langsung kita juga semakin dekat dengan bulan Dzulhijjah, yang mana di dalamnya ada syariat untuk apa?
Itu apa? Haji apa kurban? Haji apa kurban? Yo haji, yo kurban. Yo haji, kurban, apa lagi? Puasa. Tanggal berapa? Nah, yang pasti adalah diantaranya ibadah haji dan ibadah kurban. Ini yang berat. Kenapa kok berat? Karena haji. Kenapa haji dan kurban kok berat? Karena berkaitan dengan harta, dan apapun yang berkaitan dengan harta berat. Karena tabiate menungso remen seneng kalih donya. Masih enom apa tuwa kabeh seneng. Gak ono sing gak seneng kalih donya kecuali yang sudah meninggal. Anak kecil lo seneng karo duit. Apa meneh sing Masya Allah. Makanya ibadah apapun yang berkaitan dengan harta itu berat Bapak Ibu. Harus ada kemauan yang kuat. Orang itu mampu beli mobil tapi belum tentu mau berangkat haji. Saya itu loh. Orang itu mampu beli rumah tapi mesti mampu beli kambing. Harus buatan. Padahal nek ditukokno omah siji wis lah enggak usah oke-oke. 10% wis untuk kambing loro iku. Iso telu iso papat. Tapi inilah apapun yang berkaitan dengan harta rasa-rasanya berat. Karena kebiasaan atau yang namanya manusia senang sekali dengan harta, dan sedikit yang dikeluarkan untuk agama akan terasa banyak. Dan banyak yang kita keluarkan untuk dunia terasa sedikit. 1 juta untuk sedekah banyak apa sedikit? Oh banyak. Jenengan megang uang 2.000 sama 10.000. 10.000 masuk kota infak banyak apa sedikit? Itulah manusia. Makanya apapun ibadah yang berkaitan dengan uang harus ada tekad dan kemauan yang kuat. Kalau enggak jadi. Apalagi haji, apalagi kurban. Ya mungkin kalau hanya kurban perasaan bisa. Kalau korban uang rasa-rasanya berat, harus ada kemauan yang kuat. Makanya uang-uang yang kita gunakan, mau kita gunakan haji, mau kita gunakan kurban, jangan sering-sering diinceng. Enggak sido. Ya, karena godaan dunia luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu selingan untuk mengingatkan panjenengan bahwa sebentar lagi akan ada ibadah haji dan ibadah kurban yang butuh dengan duit. Ya kalau enggak haji ya kurbannya lah. Ya, jangan hanya kurban perasaan ya. Tapi ya diupayakan untuk kurban kambing. Kalau enggak bisa kambing ya domba. Kalau nggak bisa domba ya kurban sapi. Itu Masya Allah. Kurban yang paling baik itu kurban apa? Onta sendirian. Bagus. Onta merah sendirian lagi, nggak usah iuran. Masya Allah. Bagus itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat apa itu? Sehat dan waktu luang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Surat apa? Alhamdulillah. Jamaah Al-Ghafar ada kemajuan. Surat An-Nahl Bapak Ibu, surat An-Nahl ayat 53. Apapun nikmat yang ada pada dirimu, faminallah, maka itu semua dari Allah. Maka sungguh termasuk ucapan, yang ucapan ini menjadi koreksi buat kita, adalah ucapan ketika seorang mengatakan, Masya Allah, aku oleh dunya koyok ini ya muga pinterku, muga saking pintere anakku,
Mergo jabatanku lah. Masih banyak yang lebih pintar dari kita, dari anak kita, tapi nggak dapat seperti kita. Ada yang kedudukannya lebih tinggi pun tidak dapat seperti kita. Maka sekali lagi, apapun kenikmatan yang kita dapatkan, baik itu kesehatan, baik itu rezeki, baik itu jabatan, semata-mata bukan karena kecerdasan kita, semata-mata bukan karena jabatan kita, semata-mata bukan karena relasi kita, tapi semua itu faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekali lagi terkadang manusia dengan kesombongannya, keangkuhannya, seolah-olah mengatakan, "Lu ini semua hasil jerih payahku, hasil dari berangkat pagi pulang malam." Ada yang berangkat pagi pulang pagi gak juga mendapatkan seperti itu kok. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita lihat nelayan itu berangkat sebelum matahari terbit, ya, pulang siang menjelang sore, itu pun belum tentu hasilnya. Ada tukang becak berangkat pagi pulang kadang siang kadang sore, pun hasilnya tidak seberapa. Ada yang lebih keras usahanya tapi hasilnya juga tidak seberapa. Ada yang usahanya tidak seberapa tapi hasilnya korupsi kan enak. Usahanya nggak pati nemen-nemen tapi hasilnya, tapi kan ini semua perbuatan dosa. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang kita dapatkan semata-mata bukan karena kecerdasan kita, semata-mata bukan karena sesuatu yang kita lakukan, tapi sekali lagi semuanya faminallah, adalah pemberian datangnya dari Allah. Apa yang kita lakukan itu hanyalah sebab ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau annakum tatawakkalu haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Yang penting ikhtiar. Nah, yang penting ikhtiar. Maka sekali lagi, ini yang patut kita pahami, yang patut kita tanamkan dalam diri kita. Apa yang kita peroleh saat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sudah konsepnya demikian, gak ada orang sombong, gak ada orang jumawa, karena dia sadar semua pemberian Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa nikmat itu yang kita dapatkan sekecil apapun menurut kita, maka sejatinya tak ternilai harganya. Sekecil apapun yang kita rasa sebenarnya adalah sangat besar nilainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita beranggapan nikmat itu hanyalah harta, nikmat itu hanyalah tahta, atau nikmat itu adalah sesuatu yang mungkin padahal mohon maaf, kita bisa duduk senderan keturun itu nikmat. Terus mboten? Jenengan bisa duduk keturun itu nikmat. Karena banyak yang gak bisa tidur sampai beli obat penenang Bapak Ibu. Banyak yang gak bisa tidur, mereka beli obat tidur itu, stres dan lain sebagainya. Ya, kita pagi-pagi sudah bisa minum kopi, ngeleyeh, Masya Allah, itu nikmat itu. Karena betapa banyak orang yang pagi hari mereka tidak bisa menikmati duduk dengan tenang, duduk dengan nyaman, ibadah dengan tenang. Maka sekali lagi, kecil menurut kita padahal sejatinya bisa luar biasa, itulah nikmat. Bukankah Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Innal insana la zolumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Karena konsep bagi dia nikmat itu hanya harta,
Nikmat itu hanya jabatan. Nikmat itu kalau dia mendapatkan sesuatu yang wah. Dia tidak sadar bisa tidur itu nikmat. Bisa duduk nyaman di pengajian seperti ini nikmat. Lihat saudara kita di Palestina. Ya, lihat saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terkena banjir dan lain sebagainya. Makanya tolak ukur sudut pandang kita dalam menilai, dalam mendefinisikan nikmat itu jangan sempit. Kurangnya syukur seorang hamba karena sempitnya dia dalam mendefinisikan sebuah nikmat. Ya. Kalau kita menganggap nikmat itu hanyalah harta, maka sejatinya orang-orang yang tidur di kolong jembatan berarti nggak dapat nikmat. Kalau kita mendefinisikan nikmat hanyalah berupa kekayaan, berupa jabatan, sejatinya di hari kiamat ada orang-orang yang iri dengan orang-orang yang semasa di dunia, ya, ada orang-orang yang sakit, terkena penyakit dan lain sebagainya. Ketika di hari kiamat nanti Allah berikan pahala yang luar biasa, itu yang lain iri. Maka sekali lagi, sudut pandang kita dalam menilai sebuah nikmat jangan sempit. Ya, bisa duduk, bisa tersenyum, bahkan hatta bisa buang angin, itu nikmat. Ya, lego kan, Mbak? Oh, jenengan gak bisa buang angin, berapa juta operasi. Ya. Masya Allah itu. Padahal kita anggap sesuatu apa sih wong gur ngene wae. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah asar disebutkan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, kam min ni'matin lillah. Betapa banyak nikmat Allah fi irkin sakin yang terdapat dalam pembuluh darah kita. Ini disebutkan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Dalam pembuluh darah kita. Ya. Maka Masya Allah, luaskan ya penilaian kita, definisi dalam mendefinisikan sebuah nikmat. Fa insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar lebih bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sekali lagi, nikmat bukan hanya harta, nikmat bukan hanya jabatan, nikmat bukan hanya anak. Ya. Bukan hanya itu tok gitu loh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kita mau memperhatikan, ketika orang mendefinisikan nikmat itu hanyalah harta, maka dia akan kurang mensyukuri nikmat yang lainnya. Ketika dia mendefinisikan nikmat hanyalah sebuah kesehatan, maka tatkala dia sakit pun akan banyak sambat. Padahal Rasul pernah mengingatkan kita, lihatlah orang yang ada di mana? Di bawah kita. Loh, itu syukurnya kita akan tambah. Ternyata nikmat yang Allah berikan pada kita jauh lebih banyak daripada yang lainnya yang kondisinya jauh di bawah kita. Undur ila man huwa asfala minkum. Lihat tuh orang-orang di bawah kalian. Jangan lihat orang di atas kalian. Sulit untuk syukurnya. Karena apa? Kita beranggapan, duh, kok koyok ngene. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sudah mewanti-wanti kita. Sekecil apapun itu yang Allah berikan pada kita, syukuri. Karena di sana masih banyak orang-orang yang kondisinya di bawah kita. Dalam kesehatan juga demikian Bapak Ibu. Ya. Dalam kesehatan juga demikian. Betapa banyak saat ini saudara kita yang mungkin mereka terbaring sakit di rumah sakit. Yang mungkin saat ini opname, yang mungkin saat ini diuji dengan sakit A, B sampai Z.
Syukurilah, karena siapa yang tidak mensyukuri dengan nikmat yang mungkin terlihat sedikit, mustahil dia bisa mensyukuri ketika nikmat itu datang dengan banyaknya. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia sulit untuk mensyukuri nikmat yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Syalbani dalam silsilah as-sahihah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nikmat, ya, berbicara tentang nikmat, sekali lagi tadi kita sampaikan di awal, seluruh yang kita rasakan saat ini adalah dari Allah. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan an-na'im al-amnu was-sihah. Termasuk nikmat adalah aman dan sehat. Aman itu nikmat. Makanya kan kita sering mendengar hadis Rasulullah yang disampaikan guru-guru kita, siapa yang diberi keamanan pada fisiknya, pada keluarganya, ya, dia diberikan nikmat sehat, ada jatah untuk makan hari ini, maka sejatinya dia seperti memiliki dunia dan seisinya. Aman, sehat, ono jatah maem. Sudah ada semuanya ya? Adalah. Kulkas masih aman? Aman. Sudah, tinggal opo nejal. Mau nyari apa kita? Ya, ini sudah seolah-olah kita memiliki dunia dan seisinya. Tetapi kita ingat apa yang disampaikan Rasulullah. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu, tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa menggunakan dengan baik. Nikmat apa itu? As-sihah wal farugh, nikmat sehat dan waktu senggang. Maghbun itu kata para ulama berarti tertipu. Nih, tertipu berarti otomatis dia rugi apa tidak? Rugi. Tertipu orang ini. Ini Allah beri tapi tidak bisa menggunakan dengan baik. Ini Allah beri tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Dalam Fathul Bari disebutkan, Imam Al-Jauhari rahimahullah pernah mengatakan, berdasarkan hadis ini, ya, sesungguhnya orang yang tidak bisa menggunakan kesehatan dan waktu luang di dalam apa yang seharusnya, maka dialah yang tertipu. Dia tidak bisa menggunakan kedua nikmat ini dalam ketaatan kepada Allah, dalam mencari keridhaan Allah. Padahal dua nikmat ini nikmat yang sentral, nikmat yang pokok. Kita bisa sholat dengan baik, bisa haji, bisa melakukan segala aktivitas kebaikan, di antaranya dua ini, sehat dan waktu. Betapa banyak kebaikan yang tidak bisa dilakukan, atau seandainya bisa dilakukan tapi tidak bisa optimal, ya, oleh orang-orang yang sakit. Ya, mohon maaf, haji itu wajib, tapi kalau sakit, adakah kewajiban? Puasa itu hukumnya wajib, tapi kalau dia sakit, ya. Inilah bahwasanya banyak kebaikan yang bisa terlewat. Ketika kita sakit tuh kita nggak bisa loh Pak. Iya, kalau sakitnya masih ringan kita masih bisa hadir di majelis ilmu. Tapi kalau sakitnya yang parah belum tentu kita bisa hadir. Mungkin kita menyimak lewat audionya saja, streamingnya saja. Tapi kita nggak mendapatkan tuh keutamaan duduk dalam majelis ilmu. Betapa banyak kita tahu
keutamaan duduk dalam majelis ilmu. Yang ini tidak bisa diraih oleh orang-orang yang mengikuti kajian meskipun di rumah. Beda Pak, kami sampaikan, kita duduk seperti ini dan nyimak di rumah itu beda. Sama-sama dapat ilmunya sama. Mungkin yang di rumah kadang lebih paham karena bisa diulang-ulang terus, benar? Tetapi apakah sama sisi berkahnya? Beda. Ada sebuah hadis Rasul menyebutkan, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Tidaklah ada orang yang berangkat ke masjid yang dia inginkan hanyalah belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu. Orang ini akan mendapatkan pahala haji sempurna pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dinyatakan hadis ini hasan sahih. Apa syaratnya mendapatkan pahala haji di sini? Berangkat ke masjid untuk belajar. Ada syaratnya, berangkat dulu ke masjid dia belajar. Apakah dia menyimak di rumah tidak belajar? Belajar, tapi tidak mendapatkan syarat yang pertama. Apa tadi? Nah, makanya beda. Dan ini bagi orang yang sakit mungkin tidak bisa dilakukan kalau dia sakitnya parah. Makanya banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin akan terlewat bagi orang-orang yang fisiknya kurang sehat. Makanya ini nikmat yang luar biasa, baru bisa dirasakan bagi orang-orang yang telah diambil sebagian nikmatnya. Ya, makanya kadang arti sebuah rasa sakit itu adalah untuk mengajarkan kepada kita begitu nikmatnya, begitu besarnya nikmat tersebut. Ya. Nikmat saat rasa sakit itu Bapak Ibu, untuk mengajarkan kepada kita salah satunya bahwa nikmat tersebut sangat berarti buat kita. Sekalipun dulunya kita anggap enteng, kita anggap sesuatu yang kurang. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kan sakit gigi itu loh, subhanallah, rapuwena. Benar? Itu yang sakit baru satu gigi. Bayangkan ijma mereka sepakat untuk sakit bareng-bareng. Ada berapa gigi Pak? 20 atau 30? Hah? Gigi itu jumlahnya berapa atas bawah? Hah? 32. Bayangkan itu sepakat untuk sakit bareng-bareng. Plak gulung kuming jenengan. Tapi ketika ada rasa tidak sakit seperti ini, kadang kita kurang bersyukur. Kita menganggap itu bukan sebuah nikmat. Diambil satu saja loh, subhanallah. Makanya sekali lagi, orang itu kalau sehat kadang lupa daratan. Orang kalau sehat kadang lupa daratan. Ketika Allah beri waktu juga kadang digunakan untuk sesuatu yang kurang manfaat. Makanya kita ingat hadis Rasulullah. Banyak kita mengingat-ingat hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya jaga waktu. Ya, tapi ya inilah manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu kita ingat bahwa yang namanya sehat lebih baik daripada kaya. Sehat lebih baik daripada kaya. Jenengan luwih milih sugih apa sehat? Ojo ngomong sehat terus kaya. Kalau disuruh milih sehat sama kaya, milih? Kenapa? Kaya belum tentu, sehat belum tentu kaya. Banyak harta tapi nggak bisa menikmati lah ya opo. Makanya sama kayak gini loh. Kayak pernah guyonan dengan teman-teman, boyone besok koncone nek lore kok juga ono panganan. Apalagi pantangan. Terus ngerti koncone loro asam urat, digawakno kacang. Loh, makanan nikmat kan? Nikmat tapi gak iso ndelok, ora iso ngrasakno. Sama orang sakit, dia punya banyak harta. Dia nggak bisa merasakan. Makanya kadang-kadang Masya Allah ya, kita itu bersyukur sekali. Meskipun rumah kita nggak gede makrong-makrong, kendaraannya ya Gur Supra 125, tapi kita bisa makan sembarang. Nih bahasanya kita ini omnivora, pemakan segala.
jagung yo dipangan, sing mangan jagung yo pangan. Kita gitu kan, masya Allah itu luar biasa. Sedangkan di sisi lain ada orang yang mungkin nasi putih wis gak doyan karena sakit apa? Jenengan gula wahai. Yang lain nggak makan daging, jenengan daging, jangankan daging matang, daging mentah ya dipangan. Loh itu nikmat, tapi sering kita tidak, ini apa? Enggak. Ya. Sehat itu jauh lebih bermakna, lebih penting, lebih berharga daripada kekayaan. Karena ketika kita sehat, masya Allah kita bisa beribadah semaksimal mungkin. Kita bisa hadir ke majelis ilmu seminggu 5 kali bisa, seminggu 7 kali bisa. Tapi kalau sakit belum tentu. Dan dalam Islam konsep kaya itu tidak dinilai dari banyak harta kan. Kaya itu ketika apa? Kaya itu bagaimana? Ketika hati seseorang sudah apa? Merasa cukup. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Tidaklah orang itu dikatakan kaya ketika banyak harta, tetapi orang itu dikatakan kaya ketika hatinya sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah, kalau kita menjadi orang yang seperti ini Pak, kita anta wa malikud dunia sawa. Kita dan orang-orang atau raja-raja di dunia sama kedudukannya. Ya, punya sepeda motor Supra, alhamdulillah. Ya, makan ala kadarnya, alhamdulillah. Enggak sambat tok. Ini Bapak Ibu. Lah Rasulullah bersabda, la ba'sa bil ghina limanittaqo. Tidak mengapa seorang itu kaya asal dia bertakwa. Wasihatu limanittaqo khairun minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Ya. Jadi sehat bagi orang yang bertakwa jauh lebih baik daripada kekayaan. Watibun nafsi minan ni'ami. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Makanya tadi kami katakan sejak awal, kekayaan itu bukan hanya harta. Kekayaan itu atau nikmat itu bukan hanya harta. Nikmat itu bukan hanya jabatan. Jenengan hatinya bahagia itu bagian dari nikmat. Karena nggak semua orang atine bahagia. Wong nih atine ngenes Pak, masya Allah. Mangan itu nggak enak. Turu orang nyenyak. Kopi legi ku dadi pahit. Apa meneh kopi pahit. Lho itu nih atine ngenes. Ya. Orang atine ngenes gampang kena penyakit. Ya. Makanya sampai dalam Islam ada terapi bagi hati-hati yang ngenes itu kan ada. Karena itu makanya kami katakan watibun nafsi minan ni'ami. Hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi orang itu lupa kalau itu nikmat. Lupa. Makanya jangan dikira orang-orang yang tidur di bawah jembatan gak diberi oleh Allah nikmat. Allah beri. Bahkan terkadang kalau lewat mereka bisa tertawa bahagia dengan anak istrinya. Benar? Kalau kita yang tidur di tempat yang enak kadang mesti tertawa. Melbu merengut, metu merengut. Subhanallah. Kemudian disebutkan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, al-afiyatu mulkul khafi. Sehat itu bagaikan kerajaan yang tersembunyi. Sehat bagaikan kerajaan yang tersembunyi. Disebutkan pula oleh Abu Darda, beliau mengatakan,
As-sihhatu ghinal jasadi. Sehat itu, ya sehat adalah kekayaan badan. Ya. Sehat itu adalah kekayaan fisik badan kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan itu luar biasa. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat buat diri kami pribadi dan buat jamaah sekalian. Kesehatan itu luar biasa, maka jaga. Jaga. Makanya hal-hal yang memadharati fisik kita dalam Islam itu dilarang. Segala hal yang memadharati fisik kita dalam Islam itu dilarang. Contoh khamr. Benar? Dilarang. Kenapa? Memadharati fisik, akal juga. Ada lagi yang memadharati fisik? Hukumnya apa? Tenan. Teh sing ono gulane baik gak untuk fisik kita? Tergantung sapa sing ngombe. Bismillah. Jadi kita lihat hukum asalnya. Paham ya? Soalnya alasannya tiang-tiang nggih ngoten. Loh aku sehat-sehat wae sampai saiki, ngono ku alasannya. Paham enggak? Ini saya jelaskan biar kita bisa menjelaskan juga kepada mereka yang rotok mengeyel gitu. Hukum asalnya. Yang dilihat itu hukum asalnya. Soalnya jenengan nanti diayel. Lah buktine wong diabet enggak oleh mangan sing ono gula, berarti gula hukume. Nah, ngono pisan. Jenengan enggak punya pondasi lho. Iya. Nah, dilihat hukum asalnya. Ya, la dharara wala dhirar. Tidak boleh tuh memadharati diri sendiri dan orang lain. Lah, segala hal yang memadharati diharamkan, dilarang itu dalam Islam. Ya. Dilarang. Untuk apa? Inilah pentingnya menjaga diri, menjaga kesehatan. Makanya Islam juga melarang sesuatu berlebihan. Dilarang meskipun tingkat larangannya bukan termasuk bagian dari hal yang haram, tapi dilarang. Dihindari. Apapun yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Makan berlebih-lebihan bukan tambah semangat, tambah lempoh. Benar? Minum terlalu banyak juga enggak baik, juga akan lempoh. Sesuatu itu yang pertengahan. Ini yang harus kita pahami bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi al-afiyah, sehat itu al-mulkul khafi, kerajaan yang tersembunyi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat waktu. Nah, ini harus diperhatikan. Termasuk nikmat waktu luang. Nikmat waktu ini subhanallah. Waktu itu Pak, Bu, kalau tidak kita gunakan dalam ketaatan, maka akan kita gunakan dalam perkara mubah atau haram. Itu waktu. Ya. Padahal kita dalam sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Hitung saja yang digunakan untuk ibadah berapa jam. Yang untuk yang mubah berapa jam. Dan untuk yang sia-sia berapa jam. Padahal kita ingat Ibnu Hazm pernah mengatakan dalam kitab Jami'al Ulum wal Hikam disebutkan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah fahiya baliyah, itu hanyalah musibah. Makanya tadi kita tanya, nikmat waktu luang ini, Masya Allah, waktu saja sehari semalam berapa jam tadi? 24. Kita tanyakan pada diri kita, yang kita gunakan untuk ketaatan berapa jam? Sesuatu yang mubah berapa jam? Dan sesuatu yang sia-sia berapa jam?
Ibadahnya pasti sholat Ustaz. Alhamdulillah. Kita tiap sholat 20 menit. Bener? Nih jamaah. Nih dewean 3 menit. Ina atoina karo kulhu. Anggapan 20 menit kali saja 5 berapa? 1 jam. Masya Allah, itu 1 jam loh. Masih 23. Saya ngaji Ustaz 2 jam seminggu ping piro? Kita tanyakan lagi untuk sesuatu yang mubah berapa jam? Untuk yang sia-sia berapa jam? Padahal semua, kalau kita katakan waktu adalah nikmat, tadi kita katakan ya, 2 nikmat, sehat dan waktu luang. Berarti waktu adalah nikmat. Setiap nikmat berarti datangnya dari Allah, dan nikmat ini pasti akan ditanya. Jika nikmat itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyah, kata Ibnu Hazm, maka itu hanyalah menjadi musibah. Dan ini yang paling banyak masalah waktu. Makanya sering kami ingatkan, seandainya kita bekerja, niatkan mencari nafkah untuk keluarga. Kita tidur, niatkan agar besok bisa beribadah dengan baik dan bisa mencari nafkah untuk keluarga. Maka fa insyaallah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita akan diberi balasan oleh Allah sesuai dengan yang kita niatkan. Maka niatkan semuanya karena Allah, kembalikan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Hatta tidur kita niatkan, oh saya tidur lebih awal, ini adalah sunnahnya Rasulullah agar besok bisa sholat tahajud. Masya Allah, tidur kita akan berpahala Pak. Agar besok bisa mencari nafkah, Masya Allah berpahala lagi. Berangkat kerja niatkan, oh ini adalah kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah. Nafkah itu apa? Nafkah itu apa? Nafkah itu apa? Nafkah itu pemberian istri kepada nggak kebalik. Apa nafkah itu? Pemberian suami kepada istri dan atau keluarga berupa apa? Sandang, pangan, papan, itu nafkah. Gak makanan dok. Sandang, pangan, papan, kata para ulama itu adalah nafkah. Berarti seorang laki-laki tidak hanya memberikan makanan saja, tapi juga tempat tinggal, juga pakaian. Ini perhatikan. Ya. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Inni la abghadur rajul farighan la fi amali dunya wala fi amalil akhirah." Aku itu benci, kata Ibnu Mas'ud. Saya itu benci dengan orang yang nganggur, tidak punya amalan untuk kehidupan dunianya ataupun akhiratnya. Liyane kerja lunggone ngarep omah. Bahkan naudzubillah istrine kon kerja dhek nganggur ning ngarep omah. Naudzubillah kalau ada yang seperti ini. Ya, nganggur, enggak nyapo-nyapo. Ibnu Mas'ud benci dengan orang seperti ini. Tidak ada yang dilakukan baik untuk urusan dunianya ataupun urusan akhirat. Beliau benci sekali. Orang ini tidak menggunakan nikmat waktu. Cobalah dilihat dalam Al-Quran betapa banyak Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr, wad duha, wal lail. Ya,
Allah bersumpah tuh dengan waktu. Jangan disia-siakan. Lebih parah lagi kadang-kadang ya, istrinya disuruh kerja, yang laki-laki nganggur ning omah, nyekelan HP, miring pisan. Nyapa? Ngegame. Dan kemarin kalau kita baca berita, di antara faktor perceraian ini, betapa banyak angka perceraian saat ini. Sangat banyak. Data-data yang kita baca itu sangat tinggi angka perceraian. Di antaranya faktor ekonomi. Ya. Lebih miris lagi, wanita yang seharusnya tulang rusuk jadi tulang punggung. Si laki-laki jadi tulang rusuk. Allahu Akbar. Nggak kerja, kono masjid yo males. Maka jangan sampailah ada yang sudah ngaji kemudian koyok ngene guys. Nggak tepat iki wisan. Ya. Ini bermaksud nggak senang seperti itu. Saya itu benci dengan orang yang nganggur. Dia tidak menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Jangan bersembunyi di balik kata tidak bakat, tidak punya, apalagi? Bukan modal. Aku nggak punya bakat, Ustadz. Sudah nikah, kok nggak kerja? Aduh, bingung, Ustadz, bakatku apa? Sik tanya kalau pacul loh. Nggak bisa nyekel pacul, nyekel liyane wis. Laki-laki itu harga dirinya pada kerja. Nggak penting hasil sepiro. Ya. Udahlah barang atau kerja. Ini gak untuk setino 1 juta ya 10 juta kan alhamdulillah. Yang penting berangkat dulu. Mosok kalah karo manuk bahasa nih. Dia hanya modal cucuk, gak nggawa karung, mulih yo anake wareg. Harus mboten? Nggak usah beralasan dibalik kata nggak punya bakat untuk menyembunyikan kemalasan gitu loh. Males sih bener. Kamuflase ya itulah apa yang ngomongin kok ora penak. Apalagi sudah ngaji gitu loh. Ini kami ingatkan. Engko salene wis berangkat ngaji, wis ngaji gak gelem kerja. Engko sing lho deloken sing ngaji wae gak gelem. Apa iku oleh ngaji ngono kok. Muncul ucapan dari masyarakat, apa anak bojomu pangani Al-Qur'an apa warak ngono. Ini yang banyak muncul di kalangan kita. Ini kami nasihatkan. Ya. Rodok pedes jane, tapi naudzubillah ketika hal seperti nyampe kepada telinga kita, naudzubillah. Karena masyarakat hanya menilai ya wis jenengan ini public figure Bapak Ibu di mata masyarakat yang sudah ngaji-ngaji itu public figure di mata masyarakat. Jenengan sudah dianggap satu strip di atas mereka sudah mau ngaji. Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ojo nganggur. Ya, apalagi yang sudah menikah. Berangkat tuh kerja. Jangan gengsi. Ini juga penting, jangan gengsi. Waduh, saat aku dulu saat durungin nih kayu kerja ning kantoran, pakai dasi, pakai sepatu lah. Mosok saiki kon kerja ning ngene dodolan sayur. Yo nek sampean sungkan dodol sayur karo dasian karo sepatuan. Ora apa-apa, gak ono sing larang. Leres mboten? Enggak apa-apa. Di dekat rumah itu ada jualan cilok pakai dasi, sepatunya Next, Masya Allah. Bajunya licin, jualan cilok. Enggak malu, apa malu. Ya, maka jangan teruntuk para laki-laki, jangan bersembunyi di balik kata saya tidak bakat. Ya. Berangkat kerja. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Itu nikmat dari Allah. Ya, jangan disia-siakan nikmat tersebut. Ya, termasuk nikmat waktu gunakan untuk ibadah. Ya, seperti ini kita menyempatkan waktu kita di balik kesibukan-kesibukan dunia untuk belajar agama. Ini juga bagian dari syukur atas nikmat waktu. Ya. Ini bagian syukur atas nikmat waktu. Kita berangkat ke masjid, menghadiri kajian, sholat 5 waktu itu bagian dari syukur atas nikmat apa?
waktu. Karena hakikat syukur wa anna syukr yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Sejatinya syukur itu mengakui nikmat dalam hati, ini semua pemberian Allah. Tadi kita apa di awal ya, seluruh nikmat itu datangnya dari Allah. Maka syukur itu, ini perkataan dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Syukur itu yakunu bil qalbi, yaitu mengakui kalau semua ini datangnya dari Allah, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kemampuan kita, tidak. Semua ini kita yakini datangnya dari Allah. Wal lisani, kita akui dengan lisan, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jawarihi, dan anggota badan, dengan bagaimana kita gunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, untuk ketaatan. Ya, gunakan untuk kebaikan dunia kita. Makanya nggak apa-apa kemudian orang menggunakan nikmat sehatnya untuk kerja, karena ini juga bagian untuk kebaikan dunianya, menafkahi anak istrinya agar dia terhindar dari sifat minta-minta. Menggunakan, silahkan ya. Itulah hakikat dari kata syukur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan ketika kita bersyukur, maka fa insyaallah ketika kita menggunakan nikmat dalam ketaatan, kita enggak menjadi orang yang rugi, enggak menjadi orang-orang yang bingung nanti di hari kiamat. Karena kita akan ditanya summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian pasti kamu akan ditanya tentang kenikmatan. Kamu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nikmat yang telah kalian peroleh di dunia, apakah benar kalian telah mensyukurinya? Disalurkan untuk melakukan hak Allah atau untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, menjadikanmu semakin taat atau semakin bermaksiat. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Surat Al-Aqaf ayat 20 ya. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizki yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Allah berikan rizki padamu, tapi tidak kamu gunakan pada ketaatan kepada Allah. Ini juga akan ditanyakan, Pak. Karena kalau urusan rizki yang ditanya apa, Pak? Dapat dari mana, terus kamu gunakan untuk apa? Makanya kan dulu pernah kita sampaikan, orang miskin itu masuk surganya lebih dulu daripada orang-orang kaya. Kenapa? Hisabnya lebih sedikit orang miskin itu. Kalau orang kaya hisabnya lama. Karena yang ditanya hartamu dapat dari mana, kamu gunakan untuk apa? Oh, tak gawe kurban, alhamdulillah. Ya, oleh kondi. Nah, ini juga ditanya, makanya cari yang halal saja. Yang halal dan baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Syalbani menyatakan hadis ini sahih. Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah yakni al-abda minan na'im. Sesungguhnya nikmat yang akan ditanyakan pada hari kiamat pertama kali di hari kiamat kelak, ya, dengan sebuah pertanyaan, alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah kami telah memberikan kesehatan padamu? Loh, ini akan ditanyakan. Loh, sampai wis diwehi sehat, terus sehat mau gawe opo?
Bukankah kami telah berikan kesehatan padamu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan? Makanya patut kita pertanyakan, nih sehat, nih waktu Allah berikan pada kita nanti akan dipertanyakan. Bukankah telah aku berikan kesehatan pada fisikmu, aku berikan kesehatan pada jasadmu, kesehatan pada badanmu. Bukankah Allah telah memberikan waktu yang cukup untuk kita? Terus kamu gunakan untuk apa? Pertanyaan yang harus kita pertanyakan pada diri kita semuanya. Jadi kesehatan ini yang Allah berikan nggak cuma-cuma akan ditanya pertanggungjawabannya. Termasuk waktu pun ya tidak Allah berikan secara cuma-cuma. Ini tak kasih kayak gunakno untuk apa? Nanti akan ditanya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fi ma'afna. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat nanti sampai ditanya umurmu kamu habiskan untuk apa. Berarti apa? Sehat ditanyakan, waktu juga ditanyakan. Dan hadisnya sekali lagi, hadisnya sama-sama sahih. Yang ditanya, sehat ditanya, hadisnya sahih. Waktu juga ditanya, bahkan tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam sampai ditanya an umrihi fima afnah. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Wa an jismihi fima ablah, dan badanmu ya di manakah usangnya? Kita lho Pak diberi fisik sehat, iku dientekno gawe apa? Apa goge kejo isu sampai dalu lalu ibadah? Apa digunakan untuk berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala? Akan ditanya di hari kiamat nanti tentang badanmu, di manakah usangnya? Amoy ge opo? Ah, iki nek wong Jawa. Ya, kan ada orang, duh, ayo masjid cuape awakku wis. Cuape wis fisik wis capek kabeh. Saya itu sering guyonan dengan jamaah-jamaah yang di desa. Nek wis pensiun lereno, fokus ibadah. Pensiun umur berapa Pak? 60 nggih. Nek wis pensiun dengake ibadah, ojo ngelek penggawean anyar. Iya Ustaz, insyaallah nanti tak kalau saya sudah pensiun Ustaz, insyaallah tak ke masjid rutin Ustaz. Masya Allah, rong pensiun tuku wedhus seluruh. Rong pensiun loh, biar itu Ustaz ada hiburan Ustaz. Begitu pensiun tambah 5. Iku enggak gelek penggawean, iku duduk hiburan, iki ganti profesi. Wong negara wis ra dibutuhne lho karo negara, lereno negara wis gak butuh, wis sepuh ibadah. Lah ngono to bahasa kasarane. Leres mboten? Lah iki malah gelek penggawean anyar. Nek wis tak wayah sore, duh Ustaz ya Allah boyokku krasa kabeh. Sing ngongkon sapa? Wong jenengan nganggur ya wis digaji. Leres mboten? Iku guyonan kula. Tapi ada jamaah-jamaah masih duwe rumatan tetap 5 waktu. Ya banyak yang seperti itu. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan ditanya badanmu, fisikmu itu di mana usangnya, entek gawe apa. Kan sering kita jumpai kita wayah maghrib, duh afwan Ustaz izin uzur awake ra penak kabeh. Wong isuk sampai sore ning Tegalan. Ya. Jadi harus kita perhatikan masalah ini. Amo iki opo? Usangnya itu buat apa? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pintar-pintarlah bagi. Bukan berarti, berarti nggak oleh ning Tegal. Silahkan, tapi kita harus pintar-pintar bagi waktu. Silahkan. Bukankah kita pernah ceritakan sahabat Utsman bin Affan, beliau pernah tertinggal dalam sholat berjamaah. Tertinggal, telat. Bukan tertinggal nggak sholat, enggak. Tertinggal, terlambat ketika beliau di Tegalan. Itu Tegalan ini langsung disedekahkan Pak, karena dianggap melalaikan beliau dari beribadah kepada Allah. Itu Utsman, bedo karo awak dhewe lah. Bedo.
Ya. Begitu menyesalnya beliau karena terlambat dari takbir bersama imam, takbir pertama, takbiratul ihram bersama imam. Kita kan ya slow-slow ae. Allahu Akbar, adzan. Duh, itu kan itu saya, nggak tahu lu jenengan. Allahu Akbar, adzan tat. Wong adane karo komat lho suwi jedai. Subhanallah 10 menit. 10 menit itu nek apa-apa. Oke. Komat keplayon. Takbir bareng imam ngos-ngosan. Subhanallah. Nek gak ono masbuk jumpai kare atahiyat tok. Lo kan minimal wis jamaah usah tuh. Iya, siapa yang bilang gak berjamaah? Jamaah. Tapi nek awak dhewe lah eman to tering-tering terlambat itu. Ngono wayah rezeki terlambat, sambat. Aku gue sholat jamaah tapi rezekiku rodok. Sholatmu budal lu seret ngono lah. Itulah kita sering menuntut tapi lupa kewajiban. Ya, kita orang-orang yang sering gitu tuh, nuntut haknya lupa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi sehat kita akan dipertanyakan, waktu kita akan dipertanyakan oleh Allah, bahkan fisik kita, badan kita, amoy gawe apa pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi banyak-banyak pergunakan nikmat yang Allah berikan pada kita dalam ketaatan. Jangan malah gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman wasanajzi syakirin, Ali Imran 145, dan kami akan memberi balasan yang terbaik tuh bagi orang-orang yang bersyukur. Tadi syukur itu bagaimana konsepnya? Hati dengan meyakini, lisan dengan, anggota badan dengan menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita menggunakan nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat untuk ketaatan, nikmat waktu untuk ketaatan, wasanajzi syakirin, kata Allah, akan aku beri balasan kepada mereka karena mereka telah bersyukur atas nikmatku. Dalam Ibrahim ayat 7, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu maklumkan, sungguh jika kamu bersyukur pasti Allah tambah. Dan tambah ini bisa secara jumlah atau secara keberkahan. Jenengan milih sing ndi? Jumlah apa berkah? Karo-karone lah. Ya tambah jumlah, ya tambah berkah. Tapi yang lebih adalah berkah. Berkah itu langgengnya nikmat tersebut. Ya. Berkah itu langgengnya nikmat tersebut. Dan kita yakin Allah akan melipat gandakan. Kemudian bagi yang bersyukur, ya bagi orang-orang yang kufur, tidak menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan jika kau mengingkari maka sungguh azabku sangat pedih. Pun disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 112. Surat napa? An-Nahl ayat pinten wau? 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Surat apa? An-Nahl ayat berapa? 112. Ada yang buka? Silakan dibaca terjemahnya. Monggo yang buka dibaca terjemahnya. Perhatikan surat apa tadi? Ayat pinten? Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri. Kanat aminatan mutmainnatan. Dulunya negeri itu aman tentram. Masya Allah loh Pak. Aman tentram, cukup? Tidak.
Bahkan dilanjutkan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Bahkan rizki datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat. Mohon maaf, kadang kalau kita melihat satu desa, satu daerah, kadang sini subur yang sana kurang. Leres nggih? Kadang sana melimpah ruah penuh dengan tanaman apapun tumbuh, di tempat yang lain mungkin gersang. Tapi di tempat ini, di negeri tersebut diberikan perumpamaan rizquha ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezeki datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat. Melimpah ruah berarti apa? Sangat luar biasa ini, Pak. Mana cari wong Jawa gemah ripah loh jinawi tentrem. Itu Allah gambarkan pada negeri tersebut. Tapi ketika fakafarot bi an'umillah, ketika mereka mulai mengingkari nikmat-nikmat Allah, fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf, Allah timpakan pada mereka libasal ju', pakaian kelaparan. Pakaian itu sifatnya bagaimana? Menempel, melekat. Kelaparan itu benar-benar melekat, nempel pada mereka. Wal khauf, ketakutan, Pak. Senikmat apapun makanan, kalau ada kekhawatiran nggak nyaman, nggak nikmat. Ini lengkap dua-duanya, Pak. Kelaparan, ketakutan. Subhanallah. Makanan melimpah ruah loh, Pak. Kalau ada ketakutan, kekhawatiran itu nggak nyaman. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Ya. Apalagi ini dua-duanya sudah kelaparan plus ketakutan. Subhanallah. Kenapa ini Allah timpakan kepada mereka? Bima kanu yasnaun, semua ini ya ulah mereka sendiri. Apa ulah mereka? Mereka kufur atas nikmat-nikmat Allah. Maka naudzubillah. Maka gunakanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, gunakan sebaik-baiknya. Makanya kita ingat doa baginda Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, apa artinya? Aku memohon kepadamu ala zikrika, agar senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbaiki amal ibadahku kepadamu. Kapan ini dibacanya? Disunahkannya kapan? Habis sholat. Habis sholat ini kapan? Kala Rasulullah, beliau bersabda, Rasul, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta padamu. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Mu'ad. Faqal usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi dubri kulli sholah, jangan kamu tinggalkan wahai Mu'ad setiap selesai sholat. Kapan selesai sholat ini? Sebelum salam apa setelah salam? Khilaf di antara para ulama, dan semuanya mengatakan boleh. Sebelum salam juga monggo, karena itu waktu yang mustajab, dan dubur di sini selesai sholat juga ada yang mengatakan setelah selesai sholat. Maka juga diperbanyak doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi kita mohon pada Allah agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Luar biasa ini Bapak Ibu. Karena menungso niku nggih kadang-kadang gur sambat tok ae sini. Ya, menungso niku senengane sambat. Makanya mintalah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Termasuk minta kepada Allah kesehatan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang Engkau telah berikan kepadaku,
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang Engkau telah berikan kepadaku, dari hilangnya nikmat sehat, hilangnya keamanan, hilangnya ketenangan hati. Kita berlindung dari hal-hal tersebut, hilangnya hidayah. Gimana ini? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, wa fujaati nikmatik, dari siksamu yang secara tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan dari segala kemurkaanmu. Doa ini hafalkan. Kalau nggak hafal, baca. Kalau perlu bawa tulisan tuh. Baca di waktu-waktu mustajab. Ini penting. Hafal? Gimana tadi? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i. Ada yang sudah hafal? Ada yang belum hafal? Hafalkan. Kalau perlu, Pak Mir buatkan tulisan, dibawa pulang, buat oleh-oleh nih dari rumah, hafalkan. Penting doa ini. Nabi aja sampai berwasiat, Nabi aja sampai mengatakan kepada sahabatnya, ya. Ini dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi di antara doa Rasulullah itu ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Doa hafalkan. Ya, kalau nggak hafal dibaca. Yang penting kan dibaca. Nasi hafal era dibaca kan yo. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara poin pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ya, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Kalau ada, kami persilahkan. Monggo. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Nggih, monggo. Pertanyaan pertama via WA. Bagaimana dengan kepala keluarga yang tidak bisa ibadah dengan maksimal jika bertolabul ilmi karena sibuk mencari nafkah buat anak-anaknya yang di pesantren? Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana tadi? Diulangi. Yang kurang bisa mungkin menghadiri kajian dan sebagainya karena fokus untuk mencari nafkah, Ustaz. Nggih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang lebih baik dan hasilnya lebih banyak dan halal, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kalau kita mau melihat bahwasannya biaya ke pesantren itu memang agak mahal. Tetapi juga kita melihat mahal atau tidak dari perspektif mana. Laras nggih? Kita lihat dari perspektif mana. Kalau kita lihat dari perspektif memang dalam 1 bulan itu sekian juta, karena memang yang dikeluarkan oleh pesantren juga banyak. Ada biaya makan, biaya ini dan itu, tentunya akan lebih mahal daripada hanya sekolah biasa. Tetapi juga sebelum ini kami bahas, tapi sebelumnya juga kita ingat bahwa yang namanya pesantren itu banyak, ada yang mahal, ada yang tidak mahal, ada yang gratis. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, sehingga nanti kita tidak berputus asa, wah kabeh pondok kok larang, wis anakku ra usah mondok. Jangan, ya. Karena ada yang mahal, ada yang bukan mahal, ya, karena fasilitas. Nek jari wong Jawa rego nggawa rupa. Fasilitas ini bukan fasilitas biasanya, lebih ke fasilitas mungkin ya ada itu pondok yang 1 kamar cuma berlima, full AC, kamar mandi dalam, kan enak kan kayak hotel kan. Jamaah umroh wae yo sekamar berapa? Berlima, kamar mandi dalam. Oh ya, yes, kayak ngono lah, mewah. Lihat fasilitasnya seperti itu. Tapi juga ada yang sederhana. Kita harus, sebelum kita memondokkan anak, Bapak Ibu, lihatlah kemampuan kita.
Kita yakin Allah Maha Kaya, iya, tapi kita juga harus realistis lihat kemampuan kita. Jangan sampai nantinya ini dijadikan sebuah alasan sehingga nantinya akan saling berbenturan antara orang tua, pondok, dan lain sebagainya. Kemampuan saya berapa? Oh sekian. Ya sudah, mana pondok yang bisa mengakomodir kemampuan saya ini? Itu yang penting. Ya, itu yang penting sekali. Kita lihat kemampuan kita. Kalau kita mau melihat bagaimana di Arab Saudi juga anak-anak kecil juga kalau kita katakan pondok juga enggak kan gitu. Ya. Kalau zaman dahulu para sahabat, para tabiin juga mereka kelasnya datang pergian gitu. Seadanya, benar? Seperti itu. Makanya lihat kemampuan kita terlebih dahulu. Kita mampu apa tidak? Dihitung penghasilan Bapak ini 1 bulan berapa? Kalau masih swasta kan kita nggak bisa memastikan gajinya berapa. Leres mboten. Kadang ya pas nih rezeki kathah nggih. Pas jatah akeh ya pas alhamdulillah. Tapi kadang pulang hanya membawa senyuman. Ya alhamdulillah daripada pulang nggak senyum merengut kan gitu. Maka ini yang pertama, lihat dulu kemampuan kita. Seandainya nanti memang nggak mampu, bisa nggak dikomunikasikan? Bisa nggak kita nyari beasiswa buat anak-anak kita? Paham nggih? Itu. Tetapi hal-hal demikian jangan sampai kemudian menjadikan kita lupa akan memberikan hak pada diri kita sendiri. Haknya kita apa? Bahwasanya kita ini butuh menyirami jiwa kita dengan ilmu agama. Kalau enggak, maka semangat beribadah akan semakin menurun. Kita memondokkan anak kita agar anak kita menjadi soleh dan solihah, kita lupa dengan diri kita. Kita juga pengen jadi hamba yang soleh, taat kepada Allah. Kita pengen menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah. Bagaimana menjadi hamba yang lebih taat? Yuk kita belajar agama. Makanya tadi kami katakan, kita harus pintar bagi waktu. Setidaknya kalau kita nggak bisa hadir, ya mungkin karena kerja, masa nggak ada jeda 1 pekan sekali setidaknya. Kami yakin mudah-mudahan beliau bisa mendengar kajian secara online. Tapi untuk bisa duduk bersama teman-teman yang soleh itu beda rasanya. Ada yang mendoakan kita, ada yang mengingatkan kita. Maka harus bisa dibagi waktu. Silahkan kerja mencari nafkah karena itu kewajiban. Tapi juga jangan lupa haknya diri kita untuk mendapatkan sebuah ilmu agar diri kita bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang mau memondokkan anaknya, lihat kemampuan kita. Kira-kira kita mampu nggak kalau anak kita di pondok A? Oh, pondok A biaya masuknya 60 juta Ustadz. Waduh, iki ngedol tanah sing dineh. Ya nggak, kalau mampu nggak apa-apa, fadhol kan gitu. Tapi kalau nggak mampu, waduh iki nok tabungan gurono 1 juta. Tanahnya kono ya ora duwe tanah sing nek didol. Ya wis lah sak mampune. Insyaallah di Zaid juga nggak ada biaya masuk. Di Zaid itu nggak ada biaya masuk, ya. Biaya masuknya sering tanya Ustadz, biaya masuknya berapa? Nggak bayar. Ya. Cuma nanti anak yo kebutuhannya sendiri, kasur karo lemari. Cuma itu saja. Iku ae kalau sing dicicil sampai saiki yo nggak apa-apa. Dan gitu. Silahkan semampunya. Bayari berapa Ustadz? Sak mampune. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi silakan cari opsi yang memungkinkan buat kita. Memondokkan anak enggak wajib, tapi memahamkan mereka kepada agama wajib. Paham nggih? Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya, bila kita sudah lelah dalam ketaatan dan ingin santai sejenak dengan nonton YouTube yang lucu-lucu, kadang masak resep, kadang menonton masak-masakan selama 1 jam, kemudian sholat asarnya tertunda dengan melanjutkan pekerjaan rumah, apakah lalainya kita karena Allah tidak menghendaki kebaikan dan enggan dengan ibadah kita, Ustadz? Masya Allah, ini pertanyaan ini berat ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nonton YouTube selama tidak mengandung maksiat di dalamnya, tentu ini adalah hal yang tentunya urusan mubah. Paham ya? Selama hal ini tidak menjadikan kita
atau hal yang kita tonton itu bukan sesuatu yang haram, ini adalah kembalinya perkara mubah. Jika perkara mubah, maka kita juga harus tahu waktu, hanya sekedar selingan saja. Tapi kalau sampai melalaikan sholat, tentu ini adalah sesuatu yang melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu yang diperintahkan selain menjaga 5 waktunya, juga menjaga tepat waktunya. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholatmu dan sholat wusta, sholat asar. Silakan dilihat nanti dalam kitab Al-Kabair. Di sana disebutkan tentang orang-orang yang lalai dalam sholat itu siapa, yaitu orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditentukan. Ya, makanya hal-hal yang mubah silakan, tetapi jangan sampai hal yang mubah itu menjadikan kita apa tadi? Lupa dengan kewajiban. Ya, memang Rasul juga pernah bersabda, Abu Darda, dari sahabat Abu Darda, ya, Nabi SAW menyetujui nasihat Salman kepada Abu Darda. Apa nasihatnya? Inna li rabbika alaika haqqan. Bagi Rabbmu ada hak. Wali nafsika alaika haqqan. Bagi dirimu ada hak. Wali ahlika alaika haqqan. Keluargamu ada hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Belikan semua haknya masing-masing. Wajar, manusiawi bila jenengan sesekali pengen senyum kan gitu kan. Tetapi ini jangan sampai melalaikan akan kewajiban. Harus ingat waktu, ya, harus tahu kapan waktunya sholat, kapan waktunya ini. Termasuk yang senang olahraga ini, yang senang olahraga silakan olahraga, niatnya menjaga kesehatan. Tapi yo nek bal-balan mari asar aja sampai jutul maghrib, ke maghribe telat nih, gak terlambat yo hilang sholat ning omah akhirnya. Paham ya? Silahkan urusan mubah itu silakan, tapi tahu kadarnya. Sebagai seorang mukmin harus bisa membagi waktu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya seseorang manakala dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jika memang tidak bermanfaat, tinggalkan. Ya. Ngoten insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir via WA, Ustaz. Untuk menghitung semua nikmat Allah yang begitu banyak, kita tidak akan sanggup. Bagaimana cara mengidentifikasi nikmat-nikmat Allah tersebut sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam bersyukur terhadap nikmat Allah? Piye dijawabnya? Semua yang ada pada diri kita itu nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apapun yang ada pada diri kita, kita bisa senyum, nikmat. Bisa tertawa, bisa tidur, bisa makan, bisa ngantuk, nikmat, Pak. Orang nggak bisa ngantuk itu bingung loh, Pak. Bisa buang air besar. Berarti apa? Semuanya adalah. Makanya Pak, kita itu seharusnya tidak ada kata yang patut keluar dari lisan kita kecuali syukur. Lihat, setiap kalau kita melihat doa itu isinya alhamdulillah loh Pak. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji hanya bagi Allah. Pujian tok bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan dari Allah, tanpa nikmat dari Allah. Ya. Semuanya alhamdulillah. Toh kita syukur kembalinya kepada kita. Sudahlah semuanya. Kita sehat, nikmat Pak. Seorang muslim yaitu semuanya yang dia rasakan saat ini, apapun itu bentuknya, adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajibtu lil mu'min, kata Nabi. Aku itu takjub dengan urusan seorang mukmin. Tidaklah apa yang Allah takdirkan kepadanya fahuwa khair, maka itu baik baginya. Kalau baik bagi kita adalah sebuah nikmat. Maka semua yang kita rasakan saat ini adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Insya Allah demikian, semuanya adalah nikmat ya. Yang di dalam nggak ada pertanyaan ya? Wadah, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa buang air besar adalah nikmat, buang gas juga adalah nikmat. Tapi apakah ini juga merupakan suatu kenikmatan yang akhirnya menyebabkan orang lain menjadi nggak nikmat? Contohnya kentut. Nah, itu. Kalau di tempat bis rame atau mungkin di sini kita sakit perut itu ya, kentut itu puas leganya. Tapi baunya ini sangat menyengat yang membuat samping kirinya ini nggak nikmat. Ini gimana, Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu nikmat bagi sohibnya, bagi pemiliknya. Tapi bagi orang lain kayak azab ya. Maka dalam Islam itu diatur etika. Dalam Islam itu diajari etika. Makan itu nikmat, Pak. Makan bersama itu nikmat. Tapi kita jadi diajari bagaimana makan bersama. Agar apa? Tidak ada orang lain yang nantinya tersakiti karena ulah kita. Paham ya? Semua nikmat, Pak. Makan berjamaah nikmat. Bercanda bisa bercanda nikmat. Tapi Islam mengajari bagaimana etikanya. Agar apa? Ingat bahwasanya di antara dosa yang akan dituntut nanti di hari kiamat adalah hak sesama muslim. Makanya itu tadi diajari, Pak. Paham ya? Kita diajari etikanya bagaimana. Agar apa? Tidak ada orang yang nantinya terdolimi karena kita. Karena kezaliman apapun itu akan dituntut di hari kiamat. Makanya kita diajari, oh buang angin nikmat sekali, Pak. Lego, Pak. Bahkan ini ada ibroh. Ibrohnya orang kentut itu kalau bisa sedekahlah seperti orang yang kentut. Dia yang mengeluarkan hartanya, dia nggak merasa kehilangan gitu. Kan gitu, Pak. Korban sapi siji dewean wis gak ono wong ngerti meneng ae. Sapa sedekah sapi menang. Dia merasa tidak merasa mengeluarkan. Tetapi kalau itu kentut ya, kalau bisa etikanya kalau di orang banyak jangan. Keluarlah atau pergilah dulu. Tapi nggak kena dientut, gak diempet, ya opo gitu. Yes. Di luar kemampuan panjenengan untuk menahan. Kalau bisa ditahan, tahan. Kok jenengan kebobolan, yaitu adalah ketentuan dari Allah. Lain dhuwur bis masalahnya. Tapi kalau di kayak seperti ini pengen buang angin, keluar dulu. Oh jenengan ngentut sik lagi metu. Itu nggak tepat. Iku malah jenengan keluar dari tanggung jawab iku. Mau ngambu liyane ben ngambu ya. Jadi kalau kajian seperti ini pengen buang angin, keluar dulu buang angin, jangan buang angin dulu keluar wudu. Nah, itu juga nggak tepat ya, keluar dulu buang angin di luar, kalau bisa di kamar mandi jenengan sendiri yang baru ambil air wudu. Kadang gitu loh, buang angin sik, mari lagi metu wudu. Ya ninggal ambune ning jero jenengan metu. Kan ya enggak pas. Ya kecuali sholat kan gitu kan. Beda lagi ya. Insyaallah demikian. Wallahu taala a'lam. Cekap insyaallah. Cukup nggih karena sudah jam 9:30. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.